Layar saya udah kelihatan? Sudah. Oke, layar saya bisa terlihat. Oke, jadi hari ini kita ngobrol sedikit lebih santai. Kalau tadi saya lihat agendanya, semuanya topiknya berat-berat semua tentang lukanya. Saya yakin Bapak Ibu udah paham banget sekarang, apalagi selama bulan puasa ini digembleng habis-habisan berarti. Tadi saya lihat topik-topiknya lumayan berat soalnya. Di hari ini yang enteng-enteng aja, yang sesudah luka. Jadi hari terakhir ngaji dan juga berarti hari terakhir setelah perawatan lukanya selesai, terjadi scar dan sebagainya. Jadi kalau kita ngobrol hari ini agendanya hari ini cuma sedikit. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu refresh lagi knowledge-nya tentang scar sama keloid. Saya yakin Bapak Ibu udah jago merawat lukanya, tapi nanti setelah terjadi scar, kalau mungkin ada yang mau menghilangkan scarnya, ada yang mau tahu gimana penanganan keloid sama scarnya, mungkin nanti kita refresh lagi di sini. Oke, jadi yang pertama mungkin nanti kita belajar lagi sedikit apa sih scar sama keloidnya. Terus kita lihat opsi terapinya saat ini seperti apa, dan bagaimana sih silikon scar sheet-nya. Jadi nanti kita go in deep ke dalam salah satu metode terapinya, yaitu scar sheet, gimana cara kerjanya, evidence base-nya ini seperti apa, dan kita lihat produknya yang ada di Unisar ini seperti apa sih. Sebagai disclaimer, um, saya ada afiliasi sama Unisel, jadi topik bahasan hari ini juga disponsor dan ada menyangkut produk dari Uniselnya. Oke, kalau Bapak Ibu mau nanya langsung open mic, silahkan. Kalau Bapak Ibu mau buka lewat kolom chat, silahkan. Cuma saya lagi nggak bisa lihat, jadi nanti mungkin minta bantuan dari Muna untuk dikasih tahu kalau misalnya ada pertanyaan. Topiknya nggak susah, jadi harusnya teman-teman bisa paham jelas. Ya, kita mulai dari definisinya dulu nih. Definisi SCAR. Ini kita ngomong SCAR, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu eh, bekas luka. Tapi orang sering ngomong, oh saya punya keloid, saya punya bekas luka, saya punya SCAR, saya punya keloid. Sama nggak sih sebenarnya? Nah, yang di depan eh, mata Bapak Ibu sekarang, ini adalah definisi dari SCAR. Jadi SCAR itu apa sih? Saya baca bahasa Inggrisnya adalah the indelible cutaneous signature of tissue injury representing the endpoint of the normal continuum of human tissue repair. It is the result of the healing process following a physical alteration of the cutaneous barrier due to the events like aggression, surgery, traumas, and other occurrences. Nah, jadi ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah tanda yang pasti ada, yang nggak bisa dihapus. Jadi waktu Bapak Ibu cedera jaringannya, dalam hal ini Bapak Ibu yang merawat luka kronis seperti diabetes, pressure ulcer, dan sebagainya, setelah masa inflamasi, granulasi, maturasi, ujung-ujungnya pasti terjadi epitelisasi, lalu mulai proses bernyai. Nah, jadi ini adalah ini adalah fase yang normal. Jadi ada scar ini normal nggak? So, ada scar itu normal. Nah, tapi jenis scarnya ini ada yang normal, ada yang abnormal. Tapi scarnya sendiri, bekas lukanya sendiri itu adalah normal. Dan ini adalah proses penyembuhan. Kalau kita bahasa Indonesia kan proses penyembuhan yang terjadi setelah terjadinya trauma, pembedahan, atau kejadian lain yang mengekspos jaringan dalam di bawah kulit manusia. Oke, nah gimana sih terjadinya scar? Nah, jadi Bapak Ibu pasti udah paham tentang inflamatori, proliferasi, granulasi.
epitelisasi. Nah, kalau belum hafal, nanti dibaca lagi, saya masuk di ujungnya aja. Nah, jadi waktu luka selesai, setelah granulasi, epitelisasi mulai muncul, dia mulai masuk sedikit, sedikit, sedikit. Sebenarnya epitelisasi itu udah mulai terjadi sekali. Sudah mulai kolagen bermain di situ, lalu terbentuk pembuluh darah, terus jaringan kulit epitel dan sebagainya. Itu adalah imagers sampai dia nutup benar-benar jadi nanti warnanya pink. Nah, itu kita sebutnya bagian dari imager scar. Sebenarnya ada perdebatan antara apakah itu udah dibilang scar atau belum karena menurut beberapa jurnal ilmiah dan beberapa pakar, scar itu hanya bisa dibilang setelah lukanya itu menutup atau selesai. Tapi ada juga yang bilang, oh begitu udah mulai epitelisasi, jaringan yang berwarna merah itu adalah sudah jaringan scar. Atau bahasa Indonesia kita sebut bekas luka. Nah, saya ambil di sini yang opini dari expert yang menganggap itu udah mulai masuk di situ. Nah, di situ ada, kalau saya tulis di sini, ada faktor-faktor lain. Jadi imager scar dikali dengan faktor-faktor lain, itu nanti jadinya mature scar. Nah, mature scar, kalau faktor-faktor lainnya ini ada yang terganggu, ada yang salah jalan, atau ada yang nyasar sedikit, nah, bisa jadi hypertrophic scar, atau bisa jadi keloid. Bedanya apa? Nanti kita lihat bedanya. Tapi kalau di sini, saya mau Bapak Ibu paham dulu, apa sih immature scar sama mature scar? Immature scar itu adalah masa awal terbentuknya scar. Jadi biasanya dia itu masih pink, masih eh, warnanya itu pucat dan sebagainya. Nah, setelah dia mature, dia mulai banyak pembuluh darah di situ. Dia mulai kolagennya tambah banyak di situ. Nah, makanya warnanya setelah beberapa beberapa hari, beberapa minggu, warnanya bisa tambah merah. Nah, itu mature scar, scar yang udah mature. Nah, yang kita mau adalah waktu dia mature, itu tidak terjadi kelainan. Jadi tidak ada elevasi, tidak ada kontraksi, tidak ada perubahan warna yang terlalu signifikan. Itu yang kita mau. Nah, kalau hypertrophic scar berarti dia meninggi. Kalau keloid, dia meninggi dan meluas. Jadi itu bedanya. Nanti kita baca lebih dalam ya. Nah, tapi faktor-faktor lainnya ini apa sih? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena semua orang itu pasti bisa terjadi scar. Kalau belum pernah ada scar berarti belum hidup namanya. Karena kalau misalnya orang bilang semua orang pasti pernah jatuh di dalam hidupnya, baik jatuh secara literally jatuh atau jatuh secara kiasan, tapi kita pasti pernah jatuh dan itu akan timbul bekas luka. Nah, bekas luka ini tergantung sama orangnya. Itu bisa berbeda hasilnya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah genetik. Oh, kalau Bapak Ibu sering dengar, oh ada turunan keloid nih, ada bakat keloid nih. Nah, itu berarti orang awam lagi ngobrolin, oh faktor lain yang menyebabkan keloid itu ada di genetik. Dan itu betul. Karena menurut jurnal-jurnal yang ada, penyebab eh, hipertrophic scar dan keloid yang pertama yang diamati itu adalah karena faktor genetik. Berikutnya yang berpengaruh besar lagi adalah faktor etnik. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri, saya ambil beberapa yang dicantumin di jurnal. Kalau kayak Ibu lihat,
Ternyata di orang England, insidensnya itu 0,09%. Tapi orang di Zaire itu 16%. Nah, ini yang kadang-kadang kalau diterjemahkan literally, kadang-kadang kita bilang orang dengan kulit gelap cenderung lebih rentan terjadi timbulnya keloid. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Unfortunately, Indonesia itu termasuk yang lumayan bisa terbentuk potensi keloid. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan yang peta dunia, insidensnya meskipun kita nggak yang paling tinggi, tapi kita juga bukan yang terendah di situ. Oke? Nah, berikutnya lagi usia. Jadi kalau anak-anak sama dewasa, bekas lukanya jauh lebih sulit hilang orang yang usianya sudah lanjut. Ini terkait dengan fisiologi tubuhnya manusia, di mana produksi kolagen pada anak kecil masih jauh lebih baik daripada orang yang lebih lanjut usia. Lalu berikutnya lagi mungkin bila Uy, ada infeksi kulit, uh, keloid atau scar itu lebih sering terbentuk. Foreign bodies. Nah, ini adalah sesuatu yang uh, uh, nggak common, tapi mungkin juga bisa terjadi jika misalnya kalau misalnya kita pembedahan ketinggalan benang nih sedikit, benang yang tidak bisa diabsorb, nah pasti terjadi keloid di situ. Berbahaya nggak? Kadang-kadang nggak berbahaya, kadang-kadang bisa berbahaya. Lalu berikutnya tergantung sama karakteristik lukanya, lokasi lukanya. Kayak misalnya di ada kata dada dia biar cepat itu lebih sudah sering ada kok jadi sudah lupa kemungkinan kan dia lebih, nengok juga. atau misalnya di kuping, atau misalnya di sendi-sendi itu lebih sering terjadi bekas luka di situ. Lama penyembuhan juga berpengaruh. Menurut penelitian, lebih lama lukanya itu sembuh, resiko terjadi keloid lebih besar. Nah, kedalaman luka juga sama. Nah, itu nanti bisa dibaca di jurnal-jurnal, tapi itu adalah faktor-faktor yang dari major ke minor yang mempengaruhi apakah nanti terjadi bekas luka yang abnormal. Nah, ngomong-ngomong tentang tipe-tipe scar, sekarang saya kasih lihat sedikit nih tipe scar. Nah, ini adalah normotrophic scar. Jadi kalau kita lihat, ini yang kita mau lukanya, sorry, bekas lukanya ini pink, kemerah-merahan, enggak melesek ke dalam, enggak menonjol ke atas, just fine. Lama-lama dia bisa pudar menyerupai kulit normalnya kita. Lama, Bapak Ibu. Bukannya Bapak Ibu merem habis itu bangun pagi udah hilang, enggak. Yang namanya scar, proses penyembuhan, maturasi jaringan itu lama. Ya, normotrophic scar. Istilah yang pertama. Nah, istilah yang berikutnya ada atrophic scar. Nah, atrophic scar ini adalah scar yang menjorok ke dalam. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada bekas jerawatnya, nah ini kita sebutnya atrophic scar. Ya, nah, jadi dari dua ini aja kita udah bisa jadi expert nih nanti kalau kita ngobrol sama awam. Kan kalau orang-orang awam atau teman-teman kita kadang-kadang bilang, aduh gimana yang ngilangin scar? Nah, kita udah mulai mesti mikir nih. Scarnya yang kayak gimana nih? Kenapa? Cara nanganin normotrophic scar, nanganin hypertrophic scar, nanganin atrophic scar, itu beda Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang, wah ada scar nih, langsung aja pakai Dermaline. Tidak nak baca ya aku bapak. Tidak.
Kita mesti lihat dulu. Nanti kita lihat algoritmanya seperti apa. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu nih istilah-istilah skarnya nih. Ya, atrophic scar ini yang menjorok ke dalam. Berikutnya, ini adalah hypertrophic scar. Bekas luka menonjol masih dalam batas lukanya, warnanya itu biasanya merah, kadang bisa disertai nyeri, gatal, dan sebagainya. Menonjol masih dalam batas luka, kita sebutnya hypertrophic scar. Nah, ini berikutnya. Ini yang kita sebut widespread scar. Widespread scar ini dia melebar, meluas, tapi masih flat. Ya, masih flat, melebar, nggak menonjol, kita sebutnya widespread scar. Kenapa? Biasanya ini terjadi karena penarik, jadi kulitnya ini tertarik waktu sembuh. Biasanya di mana? Biasanya ada di lutut, siku, join-join yang eksternal, yang kalau kita itu normalnya fleksi, ya kita mesti ekstensi baru normal. Pada pada luka-luka yang banyak tensionnya seperti itu dan nggak terdistribute dengan baik, dia bisa terjadi widespread scar. Oke, udah 4. Berikutnya, contracted scar. Kontraktur. Bapak Ibu udah tahu ya kontraktur artinya apa? Jadi dia itu terjadi pendempetan di situ. Nah, biasanya ini terjadi pada luka bakar. Dan ini sangat dipengaruhi sama kedalaman luka bakarnya tersebut dan lokasinya. Jadi semakin dalam, terus lokasinya ada di daerah yang terutama yang bergerak. Nah, itu terjadi risiko kontraktur. Kenapa? Bapak Ibu melihat tangannya sekarang, kalau misalnya luka bakar ada di tangan, otomatis Bapak Ibu punya tangan itu akan mengkerut. Jadi ada secara anatomi fisiologi dia akan seperti apa? Mencekak, menggenggam. Nah, ini yang kalau nggak dilatih, nanti dia kontraktur, baik kulit maupun otot. Kalau kulit yang kontraktur gimana? Itu masih kulit. Tapi kalau otot, ya kita harus latih. Jadi kenapa waktu luka bakar atau luka diabetes atau luka pressure ulcer yang ada di joint itu biasanya kita harus barengi sama fisioterapi biar nggak terjadi kontraktur. Jadi tangannya harus dibuka. Kalau nggak nanti dia kontraktur. Oh, dok, kalau nanti dibuka berarti nanti sel-selnya rusak lagi. Ya jangan ekstrim-ekstrim amat. Kalau misalnya kita udah tahu maksimalnya segini, ya segini dulu. Besoknya lagi dibuka lagi. Nah, makanya harus kolaborasi dengan tim fisioterapi nantinya. Ya, nah berikutnya yang ini adalah yang namanya keloid. Jadi keloid itu dia tipenya itu meninggi, menebal, dan keluar dari batas awal lukanya. Jadi kalau biasanya itu cuma hairline, karena dia itu bekas sayatan, nah ini dia melebar ke horizontal. Coba dilihat yang di bawah pusar, itu adalah bekas lindikan. Yang tadinya cuma satu titik, karena dia punya bakat keloid, jadinya dia membesar juga. Jadi orang ini punya bakat keloid. Ya, oke. Jenis-jenisnya jelas.
Kalau jenis klinisnya udah jelas, terus gimana sama terapinya? Apakah semua harus diterapi? Jawabannya belum tentu. Kadang kita juga punya pasien yang sembuh aja udah syukur. Kalau misalnya ada keloid, nggak apa-apa lah. Yang penting udah sembuh dulu. Nah, itu salah satu rasa bahagianya kalau kita jadi perawat luka. Tapi kalau kita handle-nya di estetik atau misalnya handle luka operasi, kalau bisa jangan kelihatan luka operasinya. Ya, sebisa mungkin kalau bisa serapi mungkin. Kenapa dokter udah plastik laku? Ya, banyak orang yang mau estetik. Tapi kalau di um, luka kronis, kalau udah sembuh aja udah syukur. Kalau bisa hilang ya bonus lah. Ya, nah jadi ini variasi terapi untuk scar. Jadi ada beberapa kalau zaman sekarang. Nah ini adalah yang paling sering dibahas di jurnal-jurnal. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu masih silikon gel dalam bentuk lembaran ataupun um, dalam bentuk oles. Mana yang lebih bagus nanti saya bahas. Nah yang kedua paling sering itu adalah suntik keloid deh, kita ngomongnya gitu kan. Kalau ada pasien keloid, suntik keloid dulu deh. Itu kita suntik steroid di situ. Jadi pada hypertrophic scar sama keloid, kadang-kadang pertama itu kita harus suntik keloid. Kenapa? Paling gampang. Tapi nggak enaknya apa? Sakit Bapak Ibu. Suntik keloid itu sakit. Itu menimbulkan sensasi nggak enak di pasien. Semua pengobatan, semua variasi terapi pasti ada plus minusnya. Tinggal Bapak Ibu tahu mana yang harus saya apply ke pasien saya. Nah, berikutnya setelah injeksi steroid, di situ juga ada laser terapi. Laser terapi ini gimana sih? Nah, itu pakai laser fraksional, itu ditembak. Kekurangannya apa? Mahal, Bapak Ibu. Nggak bisa sekali berobat sembuh, dan sekali berobatnya aja mahal. Laser. Dan itu akan lebih baik lagi dibandingin sama nanti silikon scalp. Sebenarnya hampir semua itu bisa dikombinasikan dengan silikon scalp. Shit, hampir semua, nggak semua. Ya, radioterapi itu dia di ini. Dan kalau misalnya dia keloidnya itu udah gede banget, mengganggu banget, atau dia kontraktur banget, jalan yang diambil sama dokter bedah itu adalah dibuka lagi. Lalu dia bentuk lagi nanti. Oh, nanti keloid lagi dong. Yes, betul. Ada kemungkinan dia keloid lagi. Tapi akan jauh lebih baik dibandingkan dia kontraktur. Atau dia keloidnya terlalu mengganggu. Nah, jadi dokternya pun akan mempertimbangkan benefit sama risknya. Kalau benefit dari surgical excision itu lebih besar, tentu dia akan ngambil langkah yang seperti itu. Nah, berikutnya lagi yang sering kita lakukan, yang hampir nggak ada biayanya, itu pakai compression therapy. Nah, compression therapy di sini agak mirip sama kalau Bapak Ibu hipergranulasi nih. Nah, tapi bukan seperti itu juga Bapak Ibu. Beda mekanismenya. Tapi compression therapy di sini adalah untuk preventing dia naik ke atas. Betul, compression therapy. Ya, lalu ada radioterapi dan 5FU. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar. Saya nggak terlalu bahas di sini juga. Kalau saya bahas satu-satu, kita mungkin bisa bahas masing-masing itu sekitar 20 menit. Gue Jadi mobil, saya skip. nih baten ini gue krosol mbak, Nah, malah nggak tenang gue. kalau dari yang terakhir International Advisory Panel on Scar Management, dia di tahun 2002 dan tahun 2014
silikon gel scar dressing itu adalah pilihan pertama dalam mencegah dan merawat bekas luka hipertrofik dan keloid. Dan ini juga yang mendasari kenapa Unisal ini bikin silikon gel scar sheet. Ya, nah kalau kita lihat algoritmanya di sini, jadi kalau immature linear hypertrophic widespread itu rata-rata dia itu pakai silikon gel scar sheet. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, yang abu-abu terang itu adalah first line therapy. Yang abu-abu gelap itu adalah second line therapy. Bapak Ibu silakan kalau mau screenshot atau apa, tapi ini ada juga di referensinya, silakan Bapak Ibu lihat. Tapi yang saya mau lihat di sini adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini, most of the time first line terapinya itu masih pakai silikon gel scar sheet. Ya, tentu dengan pertimbangan dari eh, dokter atau praktisi yang merawat, apakah kita perlu suntik untuk mempercepat, ataukah orangnya punya budget lebih, kita bisa pakaiin laser, ataukah kita itu cuma butuh silikon, terus kita juga perlu pressure therapy, atau kita perlu yang kayak tadi, sampai ekstrim kita surgical excision lagi. Oke, dan ini proses yang Bapak Ibu lihat, enggak harian, bulanan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu pasien atau Bapak Ibu sendiri keloid terus pakai 1 minggu terus bilang, wah, ya saya nggak ada perubahan. Waduh, Bapak Ibu berarti belum belajar evidence base-nya nih tentang SCAR nih. Nggak ada, Bu, Bapak Ibu, yang instan di SCAR. Semuanya butuh waktu dan konsistensi. Ya, nah, berikutnya kalau Bapak Ibu melihat yang keloid sekarang, nah, yang pertama itu masih tetap silikon gel scar. Tapi kalau misalnya keloidnya besar banget, mengganggu banget, jalan pertama kita suntik dulu nih. Pakai steroid tadi, lalu setelah dia kempes, kita bisa combine eh, dengan 5FU. Terus dari itu kita bisa suntik lagi berkala, atau kita bisa pakai silicone gel scar sheet pada harian. Ya, jangan Bapak Ibu lihat di sini, saya nggak bahas terlalu dalam algoritmanya. Saya yakin Bapak Ibu fokusnya pada penyembuhan luka ini. Ya, tapi kalau kita cuma seperti itu doang, tentu kita juga ada rasa pengen bantu pasiennya kita yang seperti ini nih. Ini adalah uh, salah satu pasien pertama yang pakai dermaline thin, thin version. Jadi kita ada dua, yang dermaline clear dan dermaline thin. Ini pasiennya pakainya yang dermaline thin karena dia mau proteksi dari UV. Dia orangnya aktif sehingga di luar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, dari April 2020, waktu pertama kali dia memutuskan mau coba terapinya, dalam 2 bulan aja, kalau Bapak Ibu ngeliat, itu flat, flattening, mulai kempes. Nah, dia masih pakai sampai 2021. Dan dia masih pakai sampai sekarang untuk kalau misalnya dia pergi ke pantai atau yang lain untuk mencegah hiperpolarisasi. Jadi, nggak ada yang instan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga pasti bisa untuk bantu pasien Bapak Ibu, kalian kalau yang punya keloid atau hypertrophic scar seperti ini, tapi tentu dengan tahu algoritmanya yang tadi. Mana yang bisa pakai silikon scar,
mana yang harus konsul dulu ke dokter, mana yang Bapak Ibu sama sekali kalau bisa hands off. Ya, nah kalau kita lihat yang seperti itu, terus bilangnya wah barang sihir kayak gitu, ya juga. Jadi ada mekanisme kerjanya nih dari si dermaline sama dermaline tip. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah ilustrasi dari jaringan yang sudah sembuh. Nah, kalau jaringan yang sudah sembuh, habis itu nanti dia dibiarin terbuka, Bapak Ibu pasti selalu terngiang-ngiang kata moist. Moistnya ini sampai kapan? Oh, sampai selesai epitelisasi udah nggak usah harus moist. Sebenarnya kurang tepat, Bapak Ibu. Bahkan setelah epitelisasi itu kondisi kulit itu tetap harus moist. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca teorinya, eh, setelah epitelnya itu semua menutup, kalau misalnya dia di sana dibiarkan kering, dia akan kirim signal nih, ke dalam otaknya kita. Lalu otaknya kita bilang, kering di sana, harus dibikin lembab, harus dibikin kenyal. Nah, lalu otak merespon seperti itu, dia kirim nih tentara bantuan ke sana. Nah, tentara bantuan yang dikirim ini apa nih? Ayo lepasin kolagen lagi, ya kan? Bapak Ibu kan kalau banyak kolagen kan kulitnya kenyal gitu kan? Pasti ibu-ibu senang gitu kan kalau pakai krim yang ada tulisannya kolagen gitu. Nah, pasti senang tuh. Nah, tapi kalau dalam tubuhnya kita itu produksi over kolagen di daerah yang bekas luka tadi, kolagen itu fungsinya itu selain mengeluarkan tadi apa? Bikin bentuk jaringan sebagai stimulator ya di situ. Lama-lama kolagennya di situ penumpukan, lalu terjadi peninggian bekas luka. Saat terjadi peninggian bekas luka normal, nggak melebihi batas, itu namanya hypertrophic scar. Nah, kalau dia keluar dari batas, namanya keloid. Nah, terus kalau gitu, eh, sorry, kalau gitu silikon scar fungsinya di mana? Nah, waktu silikon scar itu nutup di situ, dia itu mencegah terjadinya kulit yang terlalu kering dengan menormalisasi lagi water loss-nya. Kenapa? Epitel yang baru terbentuk itu belum bisa punya MVTR yang sama bagusnya sama kulit normalnya kita. Makanya di sana bisa ke ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia udah normal, terus gimana efeknya? Oh, signal ke otaknya kita udah nggak ada. Dan akhirnya jaringan kolagen yang diproduksi adalah jaringan, uh, jumlahnya normal. Dengan tidak terjadinya penumpukan, otomatis nantinya terjadi normal trophic scar seperti yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kayak saya summarize, silicone scar sheet seperti dermaline dan dermaline, gimana cara kerjanya? Pertama dia hydration, dia menjaga moistnya di situ. Ya, Bapak Ibu tadi tentang MTPR-nya. Lalu berikutnya dia meregulasi kolagen sebagai impact dari tadi moistnya. Lalu mungkin yang Bapak Ibu eh, belum dengar itu adalah distribusi tegangannya, tension distribution. Jadi tentu beda saat kita menempel sesuatu di kulitnya kita dengan kalau kita nggak nempel sesuatu. Dengan menempel sesuatu, tensionnya itu ditransfer dari kulit ke silikonnya tadi. Sehingga yang tadinya mau kontraktor, tadinya mau tertarik, itu nanti akan dibantu distribute ke situ. Bisa hilang sepenuhnya nggak? Nggak. Tapi ini akan sangat membantu. Dan ini ada teorinya lagi. Panjang teorinya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi.
Dan yang terakhir itu adalah proteksi dari UV. Tentu kalau Bapak Ibu tahu, kulit yang terpapar sama sinar UV terus-menerus itu merangsang timbulnya eh, terbentuknya jaringan pigmen yang berlebihan di situ. Makanya kita bisa jadi kulitnya jadi lebih coklat, lebih tanning. Itu karena terjadi pigmen, pembentukan pigmen di situ. Nah, kalau pembentukan pigmen pada jaringan baru itu akan lebih parah dibandingkan pada jaringan lama. Ya, jadi kita kadang-kadang juga perlu proteksi dari UV-nya tadi. Sekarang udah 14.45, saya cepetin sedikit lagi. Jadi masih ada sempat waktu kalau saya ada pertanyaan. Ah, ya ini udah masuk ke produk juga ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada dua tipe, Dermaline sama Dermaline Thin. Kenapa sih Dermaline? Kalau Bapak Ibu belum tahu, Dermaline ini adalah silikon scar sheet yang bentuknya transparan. Jadi secara em, penggunaan, Bapak Ibu di sini bisa memantau perkembangan lukanya. Mestinya saya jelasin dulu cara pakainya ya. Tapi nanti kayaknya ada di belakang. Nanti saya bantu jelasin. Tapi bedanya sama yang Dermaline Thin adalah kalau Dermaline Thin dia ada lapisan uh, fabriknya. Jadi dia itu nggak transparan dan dia itu yang melindungi dari UV. Jadi yang ini yang tadi saya bilang sebagai perlindungan ke UV-nya. Sorry. Hmm. Nanti saya bahas produknya lagi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu, tapi saya lebih mau bahas ke teorinya, cara pakainya. Nah, kayaknya kalau produk Bapak Ibu tinggal beli, habis itu tinggal pakai, kayaknya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah paham bahwa pemakaiannya ini yang baik dan benar dan bukan jadi barang sihir itu gimana. Nah, jadi kalau Unicell memformulasikan pakai dermaline itu dengan 5C. Pertama kita harus pilih, choose. Jadi pilih kita mau pakai yang mana nih, dermaline atau dermaline thin. Kita pakai dermaline itu kalau kita lagi mau memantau bekas lukanya. Atau kita mau dia itu eh, kita ngeliatin nih bekas lukanya. Jadi lebih clear, lebih transparan, dan lebih biasa. Karena biasanya yang ada di pasaran adalah yang transparan. Kapan kita pilih tint? Kalau Bapak Ibu itu lukanya ada di bawah baju. Seperti misalnya eh, pos luka sesar. Saya akan lebih merekomendasikan yang dermaline tint. Kenapa? Karena dia atasnya bahan fabric, dia itu nggak gesekan. Jadi gesekannya itu nggak lengket. Jadi dia gesekannya itu smooth karena antara fabric sama fabric. Tapi kalau yang tadi transparan, gesekannya itu antara silikon sama baju. Jadi meskipun kita bisa melihat, tentu downside-nya itu adalah eh, kurang nyaman untuk dipakai. Tapi kalau malam hari pakai Dermaline Clear itu enak. Kenapa? Dia firm. Kadang-kadang ada orang yang suka ada bulky-bulky ditaruh di badannya jadi berasa diobatin gitu. Karena kalau yang tint benar-benar kayak di situ. Gitu. Tapi ingat, fabric di Dermaline tint ini beda sama yang bilang silikon scarnya itu tipis. Yes, kita tipis, tapi atasnya kita itu fabric. Jadi gesekan masih tetap oke. Ada yang tipis, cuma kayak plester, atasnya itu tetap silikon, jadi sama-sama lengket. Dan lebih gampang tergulung. Tapi kalau fabric, karena dia frictionnya rendah, dia nggak gitu gampang tergulung. Oke? Nah, berikutnya, setelah pilih mau yang thin atau mau yang clear, kita cut, kita potong. Potongnya itu Bapak Ibu jangan terlalu ngirit-ngirit amat juga gitu. Nanti yang udah 3 kali 17,5, oh buka bekas sayatan nih cuma segaris doang, saya potong belah dua lagi deh. Jangan.
kita harus sisain 2 cm di sekitar lukanya untuk bisa maksimal. Kenapa? Itu yang kita anggap sebagai jarak aman nempel bagus di kulit yang normal. Kalau dia cuma ada di daerah keloidnya, nggak menjaga juga. Dan moisture-nya tetap menghilang dari kiri kanannya. Ya, Bapak Ibu, jadi mesti sisa ini space sedikit. Irit boleh, jangan pelit. Gitu kan? Nah, berikutnya, yang ketiga, itu adalah dibersihin dulu. Banyak yang udah excited, beli, habis itu buka, langsung pasang. Boleh nggak? Boleh. Tapi akan lebih bagus dulu kita bersihkan dulu. Kenapa? Kulit-kulitnya kita itu selalu terpapar sama mikrobial. Kalau mas mikrobialnya lagi tinggi, terus udah gitu kita daya tahan tubuhnya lagi rendah, ingat Bapak Ibu, occlusive dressing kita punya foam, film dressing, hydrocolloid, semua itu meskipun dia memfasilitasi MVPR, tapi dia juga menahan segala sesuatu yang ada di situ. Kalau ditahan kelamaan, kotor, terjadi koloni bakteri, Bapak Ibu tahu sendiri ujung-ujungnya adalah infeksi. Kalau misalnya infeksi lama-lama, aduh gatel nih, nggak enak nih dipakainya. Iritasi nih. Ada bentol-bentol nih. Eh, produknya jelek nih. Stop dulu nih Bapak Ibu. Coba dulu dilihat. Apakah karena kita males membersihkan? Ataukah memang kulit kita tidak cocok? Cara tahunya gimana? Cara tahunya itu adalah kalau misalnya Bapak Ibu waktu direkatkan cover yang keempat direkatkan itu kan kita pakai ini 4 jam nih awal-awal. Kalau dia katonya berlebihan berarti kulitnya kita itu nggak cocok. Kalau misalnya merah-merah iritasi sedikit ya berarti itu kulitnya kita lagi aklimatisasi, lagi penyesuaian. Nah, yang berikutnya adalah cycle. Pakai dermaline thin nggak sepanjang hari juga. Idealnya itu adalah 16 sampai 21 jam. Jadi kalau kita summarize tadi, choose, cut, lalu juga clean, cover, sama cycle. Nah, kita juga harus tahu, cara pakainya ini nggak langsung pakai lama. Kita sarankan untuk pakai dulu nih 4 sampai 6 jam. Kenapa? Kita mau lihat reaksi kulitnya kita. Kadang-kadang kita pakai sesuatu, itu kita harus penyesuaian dulu. Nggak bisa langsung uh, uh, cocok gitu. Ada yang bisa langsung cocok, mau pakai langsung 10 jam juga nggak merah juga nggak apa-apa gitu. Kalau istri saya yang di estetik bilangnya kulitnya, kulit orang ini kulit yang tipe badak gitu. Bisa diapain aja enak gitu kan. Nah, ada juga yang perlu penyesuaian. Makanya kenapa kita saranin selalu 4 sampai 6 jam, lalu bertahap naik 2 jam, 2 jam, 2 jam setiap harinya sampai nanti di 16 sampai 21 jam. Ya, jadi setelah 16 sampai 21 jam, terus setelah pakai hari pertama 21 jam, yes, saya udah pakai 21 jam. Saya sembuh gitu. Enggak juga Bapak Ibu. Pakainya harus konsisten setiap hari. Progresnya gimana ngelihatnya? Gampang. Kalau dia hipertrofik sekarang atau keloid, biasanya awal-awal dari yang keras, itu dia jadi lunak. Dari lunak nanti dia flattening. Dari flattening nanti dia mulai memudar. Bisa beda nggak? Gimana? Sama orang-orang? Bisa beda. Tapi rata-rata seperti itu.
Ya, tubuh orang itu adalah suatu misteri yang paling belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Ya, dan untuk dermaline itu bisa dipakai sampai 21 hari, 14 sampai 21 hari. Jadi beli satu lembar, bukannya langsung dibuang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ngeliat, wah ini murah banget nih, kok beda jauh sama dermaline tin. Tunggu dulu, pakainya sehari sekali ganti nggak nih? Apa malah eh, 6 jam udah copot, udah nggak bisa dipakai lagi nih? Enggak. Dermaline tip, beli satu. Asal ngerawatnya bagus, bisa sampai 14 sampai 21 hari. Kadang-kadang ada yang bisa sampai 1 bulan. Yes, 1 bulan. Cara bersihnya gimana? Nah, yang pertama, kalau dermaline kotor, itu bersihin pakai air hangat. Air dingin dia lebih mempercepat terjadinya pengerasan di silikon. Nggak efek-efek banget, cuma saya lebih senang di air hangat. Oke, kalau kotor banget, pakai sabun yang nggak ada moisture-nya, oil base. Nggak harus pakai merek yang branded, pakai sabun baby aja cukup. Ya, habis dicuci, taruh biar kering. Mau dilap, buru-buru, boleh. Tapi jangan pakai kain yang seratnya mudah copot atau pakai tisu. Habis, nempel semua tisunya di situ. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, setelah kering, baru kita pakai lagi. Jangan nanti setengah lembab dipakai ya Bapak Ibu. Mungkin kalau 1 hari nggak apa-apa, tapi kalau berlarut-larut tiap hari seperti itu, pernah di-report itu ada koloni bakteri yang bikin gatel, bahkan sampai iritasi, bahkan sampai jamur. Bukan report ke Unicell, tapi di jurnal. Ya, oke. 14.57. Saya menyisakan waktu 3 menit kayaknya sisanya. Mudah-mudahan itu cukup membantu. Saya nggak balik ke produknya untuk jelasin produknya lebih dalam, tapi mudah-mudahan yang tadi informasinya cukup untuk menambah ilmu tentang hypertrophic scar dan keloid. Ini ada yang angkat tangan, apa mau bertanya atau Oke, terima kasih Dokter Kif. Baik, Mas Pak Eka, Bang Eka, Ya, silahkan Mas Eka dari tadi udah ngangkat tangan nih. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sama. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Dokter Kip dan Munah. Jadi Pak, tadi kan ada tentang penyuntikan koloid Pak. Koloid pertama. Jadi untuk koloid yang sudah membesar, itu jangka waktu penyuntikannya berapa lama dan berapa kali kita suntik Pak? Yang pertama. Yang kedua, kalau boleh tahu Pak, apa namanya, berapa harga Dermalen TM itu Pak? Sama satu lagi kalau bisa apa namanya materinya mohon dikasih ke kami peserta bisa di-share Pak tentang karena di situ kan ada penggunaan dermalen yang sebenarnya yang benar bukan yang sebenarnya yang benar sehingga penggunaannya nanti seandainya kita order dermalennya ke Unicell tidak salah penggunaannya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Thank you, Pak Eka. Oke, kalau suntik keloid ini biasanya siklusnya itu bulanan. Tapi tergantung juga nih. Kalau kebetulan istri saya di estetik, jadi dia yang tukang suntik keloidnya. Kalau dari kita yang provide scar sheet-nya. Jadi kalau pasiennya itu biasanya siklusnya itu bulanan. Kita nggak ngelihat itu dalam mingguan. Kenapa? Biasanya impact-nya itu masih akan terlihat dalam
hari sampai minggu. Lalu bulanan pun kita ngeliat nih. Yang pertama kita lihat itu adalah ada efeknya enggak. Nah, berikutnya lagi yang kita lihat apakah eh, ketinggiannya ini masih bertahan nggak? Maksudnya jadi flat, udah jadi flat, dia masih bertahan nggak? Kalau misalnya dia jadi bertahan, ya kita nggak suntik lagi. Jadi balik lagi, tapi balik lagi nih. Kadang-kadang ada yang keloid orang ini dalam waktu 3 minggu atau 1,5 bulan dia udah langsung tinggi lagi. Nah itu biasanya kita suntik lagi, gitu. Ya paling cepat yang boleh disuntik itu adalah interval 2 minggu. Ketinggalan undangan tapi nggak balik wali wayang aja. Normalnya itu adalah 1 bulan. Jadi mudah-mudahan menjawab. Kalau materi nanti saya kasih PDF-nya ke Muna. Tapi kita juga eh, ada Dermaline booklet. Tadi saya lihat di sini ada Griselda. Nah, chat ke Griselda aja WhatsApp-nya nanti minta. Saya mau minta dong Dermaline booklet dikirimin PDF-nya. Ya, kalau misalnya mau di situ ada eh, sedikit teori tentang keloid, sedikit eh, informasi tentang jenis-jenis keloid yang tadi, cara penanganannya, dan cara penggunaan dermalin yang baik dan benar. Kalau ditanya harganya, em, yang ukuran, kita punya 2 ukuran, 3 kali 17,5 sama 6 kali 12. Ini sebelum PPN dan sebelum diskon. Nah, jadi harga HNA-nya kalau saya nggak salah itu di 98.000 something. Kalau saya nggak salah. Mohon maaf saya nggak hafal harga. Dan yang 6 kali 12 itu di 140-an kalau saya nggak salah. Jadi kalau yang itu eh, terus terang kita mereduksi harga hampir sampai 60%-nya dari yang big branded dengan kualitas yang on par atau even better. Kalau harga saya nggak tahu, sorry saya nggak hafal banget. Nanti tinggal ke SLI boleh juga, atau misalnya mau nanya tentang Griselda di sini itu juga ada. Harusnya di SLI saya juga lupa. Udah ada Dermaline bookletnya belum ya? Kalau ada mungkin nanti kalau teman-teman mau boleh di-share juga. Nanti saya share barengan sama PPT-nya saya nanti. Kak Giselda boleh share nomornya juga di kolom komentar mungkin yang bisa dihubungin. Yes. Di kolom chat boleh Kak Giselda boleh share nomornya. Oke. Oke, saya masih punya waktu 8 menit kalau masih ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, materi yang luar biasa pada hari ini dibawakan oleh Dokter Kif. Bapak Ibu yang masih pengen bertanya, ternyata Dokter Kif masih menyisakan sedikit waktu sempitnya. Gitu. Bapak Ibu boleh bertanya, boleh sebenarnya yang open mix nanti akan dapat hadiah dari Solusi Luka Indonesia. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Jadi saya open mic 1 jam dapat hadiah banyak kemudian saya. THR nanti dapat, Pak. Boleh Bang Mas Eka, Bang Eka, Mas Eka udah kebiasaan panggil Mas nih bilang orang ini nih. Enggak Boleh kan Bang Eka. hadiahnya THR maksudnya. Mbak Muna. Ya. Semarang hadir. Maaf terlambat dan baru pulang kerja. Nggak apa-apa Pak. Nanti akan kita share materi Dokter Kif setelah di PDF-in. Sepertinya tidak ada penanya lagi nih Dokter Kif. Baik, Tapi saya yang pengen bertanya nih Dokter Kif, bagaimana nih? boleh. Eh, Kita masuk juga. eh, Dok, ini kalau misalnya pasien kan ada dengan yang kondisi kulit digunakan pasien dengan misalnya kalau kayak tolong saya
Ini dulu berarti dok. Kak Fitria Wahyu Anggreni, monggo. Kak Fitria, tolong Kak Muna saya bertanya. Monggo Kak Fitria mau bertanya langsung. Ini termasuk Kak Fitria selalu hadir di acara SLI. Ah, Monggo Kak Fitria Wahyu. Oh iya, udah mau sorry ke skip Kak. Ternyata sudah mengetik di kolom chat. oh, oke. Pernah punya Saya pasien bukan dengan di luka di tumit dan sudah selesai perawatan dengan metcovazin pastinya dan berakhir jadi keras. Pas Oke, di tumit dok dan berakhir dengan keras gitu. oke, baik. Pertanyaan itu kenapa atau harus bagaimana? Harus bagaimana sih kayak sepertinya ini harus bagaimana nih? Ya, harus bagaimana dan kenapa bisa mengeras gitu ya, Kak? Ya. Kenapa bisa mengeras? Iya, seperti batu. Ini top Oke, gitu. Posisi di tumit. gitu. Oke. Mudah-mudahan saya nggak salah membayangkan, tapi tumit itu berarti heel kaki yang ada di bagian belakang, bukannya yang ada di mata kaki ya. Berarti yang benar-benar di bagian belakang telapak kaki, heel. Ya, oke. Jadi kalau di daerah situ, kalau kita bicara tentang anatomi, em, sama secara mikroskopik itu jaringan epitel di situ itu jauh lebih tebal dan memang kita secara secara anatomi memang harus tebal di situ. Nah, tapi kalau jadi keras itu biasanya karena kalus. Nah, tergantung Oh, nih penebalannya itu normal atau enggak. Jangan nanti lukanya kelihatannya tertutup, tapi tertutupnya itu tertutup kalus gitu ya. Kalau misalnya memang udah tertutup tapi kalus ya mungkin kita tinggal perawatan aja gitu ya. Tapi kalau memang masih ada lukanya, nah itu yang kita harus mewaspadai sedikit. Tapi kalau di sana apakah bisa terjadi bekas luka? Tentu saja bisa. Tapi tentu bekas luka itu berbeda sama kalus. Jadi kalau kalus itu penebalan penebalan epitel mati. Jadi nanti lama. Jadi kalau kita kita kikis, kita korek, itu dia nggak berdarah. Tapi kalau misalnya keloid atau hypertrophic scar, kita gesek sedikit aja itu bisa berdarah. Nah, jadi itu cara bedainnya. Nah, kalau penanganannya gimana? Balik lagi, kita mesti cek apakah itu ya, scar, keloid, hypertrophic scar, atau misalnya itu adalah kalus. Kalau kalus, kita tinggal kikis, habis itu nanti ketemu epitel dasarnya, selesai. Kalau misalnya itu hypertrophic scar atau itu keloid, kalau di bagian heel itu sepertinya paling tepat itu masih compression therapy karena itu adanya di kaki. Kalau kita pakai silikon scar bisa nggak bisa untuk menjaga moistnya, tapi mesti tetap pakai compression therapy. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak ikat baik-baik, itu nanti copot terus dan di sana itu water loss bagian telapak kaki, water loss-nya itu berbeda juga sama bagian tangan, kaki, bagian yang lain atau bahkan muka. Jadi secara kalau secara anatomi fisiologi sebenarnya nggak perlu-perlu amat silikon scarnya di situ. Yang penting itu adalah compression terapinya di situ. Kalau benar itu scar. Ya, ada lagi oh. di Oke, kolom chat? baik, dok. Nah, kamu Ibu. izin Kak, Boleh. memang itu kalau boleh dibilang pokoknya mengeras di benar-benar bagian tumit itu mengeras, tapi ada satu titik yang memang kalau dipakai berjalan dia pasti akan berdarah lagi. Tapi untuk sekeliling tumit, bulat tumit itu sendiri mengeras, benar-benar keras bunyi halus. tok-tok kita kayak ketok batu Ya. gitu, halus. Enggak, Nah, kemungkinan itu itu halus, Bu Fitri.
Oh, kalus. Iya, Mm-mm. jadi kalau mau pakai sendal dia harus pakai silikon untuk bisa biar sama juga, terus biar nyaman juga gitu tingginya. Mm. Terus untuk composition terapinya itu diapain ya? Kalus jangan pakai compression terapi, mesti dibongkar lagi kalusnya, Bu. Oh, Mesti dibongkar lagi, semuanya. kita harus ketemu dasar lukanya yang baik dan benar. Habis itu kita rawat, jangan sampai timbul kalus, lalu sampai nanti lukanya itu benar-benar menutup. Oh, Harus ya. puspa dulu kali, Bu. Ikut puspa dulu biar kalusnya dikikis. Pasiennya jadi dianjurin untuk puspa, kemudian dikikis. Baru dipakai Oh, Dermaline. Bisa nggak dok Hmm, habis apa bisa, di puspa? bisa. Ya, selama tujuannya itu adalah untuk mengikis kalusnya dan untuk ketemu dasar lukanya. Karena kalau dari yang histori yang disebutkan tadi, karena kan saya cuma berdasarkan penjelasannya Bu Fitri nih. Kalau saya dengar yang seperti itu kemungkinan berarti lukanya masih ada di situ dan terjadi kalus di sekitar periwound skinnya. Jadi di situ nggak nutup dan itu sangat sangat umum terjadi pada luka di bagian kaki, baik di heel maupun di jempol, terutama di daerah-daerah kaki yang sering terjadi pergesekan, Ya. gitu. Jadi dicari dulu nih dasar lukanya lagi ya, Bu. Dikorek lagi nih kalusnya, berarti harus dibersihin. Ya, oke. Ada Ini yang angkat cepat aja tangan ya atau angkat tangan Pak Yus dan udah ngirim gambar nih. Monggo Pak Yus. Hah? Juga, Mbak. Ini Oke, gambar yang Mbak Muna. dari Pak Yus. Oh, oke, oke. Ya. Ya, Mbak Muna dengan dokter. Izin saya bertanya, dok. Aha. Ini saya punya scar di belakang. Ini sekitar kurang lebih 1 tahun. Ya. Terus berasa kayak melebar begitu, dok. Kemudian gatal dan agak meninggi. Nah, ini Hmm. rekomendasinya untuk dermaline-nya ini dermaline yang biasa atau yang thin ini, dok? Ini Atau di kalau seumpamanya pakai dermaline itu, adakah treatment tambahan untuk scar yang kayak begini, dok? Atau cuman dermaline saja, dok? Makasih. ini di bagian Punggung. punggung. Oke, kalau punggung, eh simpelnya pasti pakai Dermaline ya. Nah, simple. Karena first line terapi yang seperti ini eh, adalah target sasaran untuk silicone scar sheet. Jadi Mas Yus bisa ngambil yang 3 x 17,5 karena di sini lebarnya cuma 1 cm dan asumsi saya yang sampingnya itu mungkin sekitar 2 cm diameternya. Jadi yang 3 x 17,5 dibagi 2 itu masih bisa. Dan karena ada di punggung, sarannya saya sih yang Dermaline Thin. Cuma kalau Mas Yusnya ini sangat aktif, punggung itu kan daerah yang sering berkeringat ya. Yang namanya silikon itu musuhnya itu adalah air. Karena dia begitu kena air, dia nggak nempel. Nah, jadi mesti sabar-sabar. Atau kalau enggak, ya berarti atasnya itu dibantu dengan perekat tambahan. Kayak misalnya pakai eh, yang modelnya fix-fixan seperti itu, atau pakai microforage juga boleh. Sebagai tambahan doang, biar dia nggak copot-copot. Tapi balik lagi, karena ini ada di punggung, berkeringat, Mas Yus mesti sering-sering eh, bersihin, harus dicuci. Kalau nggak nanti di situ timbul tumpukan bakteri. Kalau ditanya apakah ini perlu suntik, kalau saya nggak menyarankan untuk suntik ya. Secara benefit sama risknya sama cost-nya juga nggak nggak seimbang lah. Dan meningginya juga nggak terlalu tinggi kayaknya ini. Ya,
Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih dok. Thank you. Dok, kita sebenarnya masih ada dua penanya lagi. Ini gimana dok? Ah, Oke, saya jawab dua yang terakhir kalau gitu ya. Ya. Yang raise hand, monggo Bapak, Samsung Galaxy Tab. Ini nggak ada nama, monggo Bapak sudah raise hand? Ya, maaf off cam ya. Ya Pak. Ya, Ya. Jadi untuk dermaline ini kan khusus untuk keloid scar. Jadi kalau misalnya nih umur lukanya itu saya tadi nggak nyimak dari awal ya. Jadi mungkin nggak ada informasi. Jadi untuk umur lukanya, misalnya nih sudah di fase epitel itu apakah boleh atau nanti harus di fase maturasi dulu sampai dia umur berapa minggu atau apa supaya memang benar-benar ini bisa dipakai gitu loh. Karena kemungkinan kita prediksi oh ini akan terjadi scar atau keloid seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus, karena tadi saya nggak ingat saya juga bilang kapan pakainya. Silicone scar sheet dan segala perawatan luka yang tadi ada itu boleh digunakan ketika lukanya sudah menutup sempurna. Ingat, luka harus menutup sempurna. Jangan, oh tinggal dikit nih, tinggal 1 titik nih, tinggal setengah senti nih, tinggal 3 mili atau 1 mili pun itu masih kelihatan ada luka. Masih ada merah-merahnya, masih berdarah. Itu nggak boleh. Kenapa? Eh, silicone scar sheet seperti dermaline dan dermaline itu semi steril. Begitu dibuka itu jadi non steril dan waktu ditaruh itu pasti non steril. Non steril berarti di situ ada tergantung lingkungan kita naruh eh, dan memakaikan. Kalau kita ada di luar angkasa yang kedap udara ya mungkin bakteri nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih hidupnya di bumi, pasti ada mikrobial di situ. Kita pakai 4 jam sampai 6 jam, itu udah bakteri, mikrobial, mau mikrobial, virus, jamur, atau apapun itu bisa berkembang. Jadi nggak boleh ada sedikit pun kelihatan luka di situ. Dan ini juga menjawab pertanyaannya Ibu Pratiwi Nusantari yang ada di chat. Kalau misalnya gatal, apakah bisa pakai dermaline? Nah, kita lihat dulu. Gatalnya ini apakah gatal karena ada iritasi dan ada luka, ataukah memang keloidnya. Jadi, umur keloid boleh, bukan umur keloid. Pada waktu selesai penyembuhan luka, epitel menutup sempurna, baru kita boleh pakai. Itu menjawab pertanyaan Mas Galaxy tadi. Dan menjawab pertanyaan Bu Pratiwi, kalau misalnya itu normal, kita bisa pakai dermaline untuk mengurangi rasa gatal. Tapi balik lagi, pakainya 4 jam dulu. Kita cobain dulu nih, tambah gatal nggak? Tambah iritasi nggak? Saya sering ketemu, bukan sering ketemu, kadang-kadang ketemu beberapa case di mana rasa gatal itu eh, masih ada ataupun bertambah ketika pakai dermaline. Dan setelah dilihat itu biasanya ada pustul-pustul-pustulnya. Itu adalah ciri-ciri yang umum ketika pemakaian silikon scar sheet yang seperti ini tidak higienis. Sembuhinnya gampang, nggak usah pakai beberapa hari, pakai salep antibiotik atau salep antimikrobial apapun itu, nanti setelah sembuh baru pakai lagi. Tapi pastiin pakainya higienis, karena kalau kayak begitu biasanya eh, terjadi infeksi bakteri atau infeksi jamur di situ. Ya, jadi sekalian menjawab 2 pertanyaan tadi. Pas 1 pertanyaan terakhir lagi, ada? Muna masih di mute. Ada dok, ini dari Bu Yanti. Oke. Pasien yang bakat keloid lebih dari 1 tahun, umur lukanya apakah masih bisa menggunakan dermaline?
Nah, kemarin juga ada pertanyaan udah 10 tahun, keloidnya apakah masih bisa menggunakan Dermaline, Dok? Saya biasanya ditanya 2 tahun, 4 tahun, kalau 10 tahun, nah, sih. Tapi sebenarnya bukan masalah sudah berapa lamanya, tentu sudah berapa lama akan ada pengaruhnya. Tapi pertama harus dilihat adalah kondisi dari scar atau keloidnya dulu yang tadi. Nah, em, efek dari sudah berapa lamanya itu adalah berarti pengerasannya itu sudah seperti apa? Karena tadi kan penumpukan kolagen terus. Nah, jadi penumpukan jaringan terus sampai jadi padat-padat. Nah, tentu yang baru berapa bulan atau yang tadi bahkan pakai reaksi yang preventif sudah berapa hari, sudah berapa bulan, sudah 1 tahun, sudah bertahun-tahun, itu ada bedanya. Nah, kalau bisa apa enggak, balik kita harus ngelihat kondisinya dulu. Tapi pada prinsipnya bisa. Cuma yang sudah lebih lama tentu penyembuhannya jauh lebih lama dan harus konsisten. Yang susah itu bukan eh, kalau pengobatan keloid itu bukan susah memulainya, susah konsistennya. Karena orang ada yang dalam 2 minggu udah benar-benar flat, udah memudar. Ada yang 2 bulan baru mulai empuk. Ada yang mulai empuk dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau udah bertahun-tahun, rata-rata case yang saya lihat itu mulai akan kelihatan itu setelah 1 bulan, 1,5 bulan pemakaian rutin baru kelihatan. Jadi kalau 1 tahun itu masih bisa banget, Bu. Saya ketemu yang paling lama kayaknya 4 tahun itu masih bisa flat. Tapi tentu ya pakainya kalau Ibu lihat yang tadi yang ada di PowerPoint itu lukanya udah 1,5 tahun sebelumnya. Dia pakai plat 1,5 tahun yang lalu. Timbul keloidnya sampai 1,5 tahun sampai merah kayak gitu masih masih seperti itu. Ya, jadi itu 1,5 tahun yang tadi. Oke, Muna, saya harus jalan kayaknya. Oke, terima kasih banyak Dokter Kif yang sudah hadir membersamai kita ngaji luka kita terakhir kalinya hari ini. Terima kasih banyak Dokter Kif. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah setia hadir selalu 9 hari bersama Solusi Luka Indonesia untuk belajar ngaji luka. Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faidin, selamat menyambut bulan suci bulan suci. Selamat menyambut Idul Fitri. Eh, bagi yang mudik, hati-hati di jalan, tetap safe dalam perjalanannya. Demikian Zoom ngaji luka kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Izin menutup Zoom Bapak Ibu.